Rumah Diki, kamar tidur, malam, 2020. Kamar sempit di sebuah rumah sederhana di Banjarmasin. Poster-poster pahlawan super dan kutipan motivasi terpampang di dinding. Diki, 20, seorang mahasiswa dengan kacamata tebal dan rambut acak-acakan, duduk di depan laptopnya. Layar laptop menampilkan grafik-grafik kripto yang bergerak liar, forum diskusi online, dan berita teknologi. Meja berantakan dengan buku-buku kuliah, gelas kopi kosong, dan bungkus mie instan. Diki menghela napas panjang, mengusap wajahnya yang terlihat lelah. Kerugian kecil tercatat di layar. Ibu, OS. Diki, belum tidur? Jangan begadang terus, nanti sakit. Diki tersenyum tipis. Diki, bentar lagi, Bu, tanggung. Ia kembali menatap layar, jarinya menari di atas keyboard, mencari informasi, menganalisis data. Ia memang tidak tidur. Sejak pandemi melanda dan kuliah daring dimulai, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk menyelami dunia kripto. Awalnya hanya rasa penasaran, lalu berubah menjadi obsesi. Ia telah menginvestasikan sebagian kecil uang tabungannya, hasil kerja paruh waktu di warung kopi, dan seringkali merugi. Adegan 2 inti kafe kampus, siang 2022. Diki bertemu dengan Ardi, 20, temannya yang lebih ceria dan skeptis terhadap dunia kripto. Mereka duduk di sudut kafe. Katanya kemarin rugi lagi ratusan ribu. Diki tersenyum kecut. Diki, bukan main-main Ardi. Ini masa depan, aku yakin. Lagi pula rugi itu bagian dari belajar. Aku menemukan sesuatu yang menarik. Sebuah proyek baru, desentralisasi, berpotensi mengubah segalanya. Ardi mengangguk alisnya, tidak terlalu tertarik. Ardi, masa depan apaan? Kebanyakan cuma skema Ponzi, Dik. Udah, fokus kuliah aja. Diki mengeluarkan ponselnya, menunjukkan grafik dan white paper sebuah koin baru yang bernama Nusantara Coin. Nama fiktif. Diki dengar, ini bukan koin biasa. Tim pengembangnya transparan, visi mereka jelas, dan ada dukungan komunitas yang kuat. Berkala fokus pada pembangunan infrastruktur Web3 di Indonesia, aku bahkan sudah ikut jadi kontributor di forum mereka. Ardi hanya menggelengkan kepala, tersenyum maklum. Ardi, terserah kaulah, Dik. Tapi kalau bangkrut, jangan pinjam duitku ya. Diki hanya tertawa, tekadnya semakin bulat adegan 3 INT. Garasi rumah Diki, malam 2022. Garasi yang tadinya hanya tempat barang-barang tak terpakai, kini disulap menjadi markas Diki. Ada beberapa monitor, server kecil, dan papan tulis penuh coretan rumus dan ide. Diki terlihat lebih rapi, meskipun masih dengan kacamata khasnya. Ia sedang melakukan panggilan video dengan beberapa orang, mendiskusikan strategi. Beberapa bulan berlalu, Diki tidak hanya berinvestasi, tetapi juga aktif menjadi validator dan pengembang komunitas untuk Nusantara Coin. Ia menghabiskan siang dan malam mempelajari teknologi blockchain, menulis kode sederhana, dan membantu para pengguna baru. Ia bahkan beberapa kali mempresentasikan idenya dalam seminar online gratis. Suara notifikasi berdering terus-menerus. Harga Nusantara Coin melonjak drastis. Diki terdiam, matanya terpaku pada layar. Angka-angka keuntungan terus bertambah, melampaui ekspektasinya. Yosius tidak bisa menahan senyumnya. Diki bergumam. Kita berhasil. Ibunya masuk, membawa teh hangat. Ia melihat Diki dengan tatapan bingung namun bangga. Ibu ada apa nak? Kok senyum-senyum sendiri? Diki menoleh, matanya berkaca-kaca. Diki bu, ingat uang tabunganku yang kubilang untuk masa depan? Ibunya mengangguk Diki. Sekarang uang itu bisa membeli rumah untuk kita. Sang ibu terdiam, lalu air mata mengalir di pipinya. Ia memeluk Diki erat adegan 4 inti. Kantor Diki, siang 2025. Sebuah kantor modern di pusat kota Jakarta. Pemandangan gedung-gedung tinggi terlihat dari jendela. Diki kini dengan penampilan yang jauh lebih profesional dan karismatik sedang memimpin rapat dengan timnya. Di belakangnya logo Nusantara Labs terpampang besar. Ia adalah CEO dari sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan infrastruktur Web3 dan edukasi kripto. Diki, jadi untuk fase selanjutnya kita akan fokus pada pengembangan DApp, Decentralized Applications, yang berlandaskan Nusantara Chain. Kita tidak hanya membangun teknologi, tetapi juga menciptakan ekosistem yang inklusif bagi UMKM di seluruh Indonesia. Timnya mengangguk setuju, rapat selesai. Diki berjalan ke mejanya, mengambil sebuah figura foto. Foto lama dirinya di kamar tidurnya yang sempit. Ardi masuk ke ruangan, kini bekerja sebagai manajer marketing di Nusantara Labs. ARD Kopi Bos. Diki tersenyum. Diki, tentu. Oh ya, Ardi, ingat waktu kamu bilang aku jangan pinjam duitmu kalau bangkrut? Ardi tertawa. Ardi, haha, masa-masa itu. Siapa sangka dari garasi sempit di Banjarmasin, kamu bisa membangun ini semua? Diki menatap keluar jendela, memandang cakrawala kota.